Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau nanya-nanya teman lama saya. Udah lama nggak ketemu. Dia berpengalaman naik gunung juga. Namanya Bang Tian. Sehat Bang? Alhamdulillah. Seperti inilah adanya. Kesibukan apa nih Bang? Ya, buat kesibukan gue sekarang tuh ya kerja sih. Biasa kerja jadi jongos orang. Tapi naik gunung masih Bang? Buat naik gunung tuh gue terakhir naik kemarin sih. Setelah lebaran terakhir gue naik gunung. Gunung mana tuh? Kemarin gue naik Gunung Kerinci. Kerinci gunung tertinggi kedua di Indonesia. Ada kesan naik gunung di sana gitu Bang? Kesan naik gunung di sana ya banyak sih menurut gue, karena itu Kerinci itu gunung yang gue cita-citain. Sebenarnya gue cita-citain yang pengen buat gue naik selama berapa tahun. Gue nabung buat pengen naik Kerinci. Akhirnya kesampaian. Alhamdulillah ada rezeki dan ada umur bisa naik Kerinci. Ini gue mau nanya-nanya nih Bang ya. Sebagai pemula, awal-awal lu naik gunung tuh, apa yang bikin lu pengen naik gunung? Awal-awal gue naik gunung tuh sebenarnya di masa-masa gue sekolah. Lagi itu gue lagi masih SMP kelas berapa ya? Kelas 2 kalau nggak salah ya. Gue awal-awal naik gunung. Ibaratnya bukan awal-awal naik gunung, cuman iseng-iseng. Gue tuh sama teman-teman sekolah tuh camp, camper ya di hutan pinus. Ya dari situ sih awal-awalnya gue naik gunung. Karena awalnya gue lihat orang juga, wah kayaknya seru juga kalau itu naik. Ya kayak gitulah awal-awalnya. Gunung mana tuh pertama tuh? Pertama gue nyobain naik gunung muncak, yang nyampe puncak tuh gue naik Gunung Salak 2. Jalur yang di Saka itu? Ya gue naik di Aji Saka tuh, diajak temen, ikut temen dengan peralatan seadanya. Pengalaman ya pemula, nggak ada pengalaman. Gue naik gunung. Berapa orang tuh? Waktu itu gue naik gunung kalau nggak salah ikut 9 orang. Salak itu awal-awal gue naik gunung tuh. Awal-awal gue ya bisa nyampe puncak Salak 2, puncak Prabu. Habis gunung itu naik gunung mana lagi tuh Bang? Habis itu gue nggak fokus naik, tetap camper, ikut camper sambil ya nabung sedikit nabung buat beli peralatan seperti kayak sepatu, celana, jaket, keril, peralatan pribadi lah yang perlu kita miliki. Peralatan wajib tuh apa aja tuh Bang? Kalau menurut gue peralatan pribadi ya buat kita naik tuh ya seperti keril, sepatu, celana, jaket, lain-lain lah keperluan kita aja. Kalau buat masalah tenda, peralatan kita kelompok tuh kan kita bisa bareng-bareng. Saya kira buat keril, sepatu, kayak jaket itu ngabisin duit berapa tuh? Kalau buat beli barang-barang keril, sepatu, jaket itu tergantung merek. Tergantung brand. Lo mau main merek apa? Ya di situ harganya ketahuan. Kesan tuh pertama naik gunung tuh yang lo cari itu apa sih Bang? Gunung tuh nyari apa gitu, nyari seneng apa? Ya kesan motivasi gue bisa naik gunung tuh ya bingung juga, karena ibaratnya kayak naik gunung tuh kayak ngerokok bisa bikin candu. Sekali coba-coba gitu. Tai banget jadinya, kayak ya kenapa gitu, udah tahu naik gunung capek lelah, iya habisin duit, cuman kita mau balik lagi, bingung jadinya. Gue ya ibaratnya naik gunung tuh apa sih yang dicari? Kalau orang nanya kan apa sih yang dicari naik gunung, itu naik gunung capek, belum perlu ngeluarin duit ya, hal segala macem lah. Cuman itulah hobi gue, itulah kesenangan gue gitu. Oh, kesenangan. Iya ada, jadi yang lo dapet naik gunung ya naik gitu. Apalagi gila-gilanya naik gunung kan nyampe kita nggak tahu aturan naik gunung, tiap minggu naik, walaupun ke tempat yang sama. Alam tak pernah bikin bosan, walaupun kita balik lagi ke tempat itu ya nggak bakal bisa bikin bosan. Kayak gini aja kita camper kan buat nenangin otak. Sini aja udah berapa kali nih? Ya buat ngecamp di sini tempatnya enak buat ngadem, apalagi kan kita ngecamp cuman kita aja. Udah ngambil hari weekend gitu ya? Enggak, kita ngecamp. Berangkat jam berapa Bang tadi Bang? Tadi kita orang gila itu berangkat dari rumah jam 10, Sampai sini jam 12 ya? sampai sini jam 12 malam. Numpang tidur. Kalau buat ini nih Bang nih, pengalaman mistis Abang nih kalau di gunung, di gunung mana gitu, kayak pengalaman mistis
Kalau buat pengalaman mistis tuh banyak juga sih buat pengalaman mistis di tiap naik, cuman ya Kayak gimana? pengalaman mistis itu nggak pernah gua inget-inget karena takut juga kan kalau nginget-nginget masalah mistis. Makin suges gitu ya. Suges buat naik lagi ya. Pengalaman yang pernah gua alamin tuh ya di Salak, karena Salak kan terkenal. Ya, terkenal jalur spiritual. Nah Salak bukan main, bukan buat main-main. Ngalamin apa tuh Sal? Di Salak waktu itu gua pernah naik malam jam 12 malam. Gua tuh naik bawa orang Jakarta dulu. Nah gua dari sini dari Bogor berdua nganter ternyata. Kita start naik tuh dulu jam 12 malam. Kita naik via Curug Nangka, masih dibuka dan ya emang Curug Nangka kan tidak resmi. Nggak resmi. Ya itu buat jalur warga cari kayu bakar. Kita naik lewat situ. Ya kejadiannya seperti itulah. Kita melakukan perjalanan malam. Iya, gue naik sama orang Jakarta dulu sama kawan gue. Itu mistisnya, sebenarnya mistisnya nggak terlalu serem seperti mistis orang, cuman ya menurut gue itu serem sih karena di belakang gue ada yang ngikutin. Ada sosok lagi yang ngikutin gue di belakang. Kelihatan dia tuh kayak di belakang kita tuh kayak pindah-pindah, ngebayangin di belakang gitu. Iya kayak pemain sepak bola, bayangin. Anjing itu. Bukan mantan kan? Bukan. Bayang gitu. Yang ngebayangin itu bukan mantan tapi kenangan. Anjing. Kayak gitulah. Dulu belakang, gue kan posisi paling belakang, temen gue yang bawa di depan, gue paling belakang. Ya kita dari atas kan ada kode buat ngitung orang ya. Dari atas tuh 1, 2 dan lanjut selanjutnya sampai gue kan 7. Gue bilang tuh, iya 7 orang, cuman pas gue bilang 7 pas Di belakang ada yang nyaut 8 orang. anjing, gue bilang apa itu, nyampe perjalanan gue nggak mau nengok belakang, nggak mau cerita. Tapi itu apapun. lu doang yang denger tuh. Iya, gue doang yang denger. Ini belakang kok ada yang ikut, orangnya nggak bilang gitu. Kalau tahu kan kita masukin si Maxi, ya kita biar si Maxi buat 7 orang bukan buat 8 orang. Naik carrier kayak masuk ya. Nih, cuman ya kalau buat pengalaman mistis lain di gunung lainnya cuman lihat-lihat aja ya udah biasa lah. Karena udah nggak gua peduliin, yang penting kan lihat kita bagus buat naik. Lebih takut ke sosok yang nyata ya bang. Iya. Nah, Kayak babi. ya kayak Babi itu lu pernah ngalamin nggak babi tuh? ya yang buat cerita babi itu gua dulu pernah ngalamin bergulat sama babi di dalam tenda. Gulat babi anjing. Iya. Itu pengalaman lucu tuh anjing, cerita yang nggak pernah bisa dilupain itu. Gua waktu itu naik gunung Sumbing sama temen gua berdua. Ya singkat cerita kan sampai tempat camp tuh pos 3 gua nge-camp di situ makan. Kan yang gua cerita yang gak bisa gua lupain tuh gulat sama babi. Ayo udah kayak UFC anjir dalam tenda itu. Holy Wings kalau sekarang tuh. Konyol itu. Babi masuk dalam tenda. Nggak kepikiran sama lu dah. Kayak gimana ceritanya, gue nyampe diledekin orang gitu. Tenda bolong tuh. Tenda bukan bolong lagi, rusak. Bolongnya gede banget itu. Sampai turun lu tanyain tuh orang. Nyampe turun diledekin orang yang bilang malam gulat rame sama babi. Itu Sumbing lah. Adalah cerita-cerita ya seperti itulah yang naik gunung ya, pasti pulang kita bawa cerita yang berbeda dari satu gunung ke gunung lain. Karakter gunung beda-beda. Itu dulu bang, nyantai aja bang. Ngerokok. Iya ngerokok nih. Biasa dari dulu ngerokok SC. Gaya lu. Kayak tahu sendiri. Dulu PIP. Iya dulu selagi miskin. Sekarang udah Kaya. bukannya kaya, udah punya buat beli rokok yang lain. Kagak ada bang boro-boro kaya, dari mana kayanya. Udah lama ya kita camp gini. Terakhir di pintu 1 bang gua tuh. Oh iya, kita OT ya ngobrolin tai gitu. Yang jelas Yang bakar daleman tuh. bukan dalaman. Oh iya. Itu hal yang menjijikan itu. Bisa nyalain api anjing pakai karet gak nyala. Daleman anjing nyala tuh api tuh. Itu teman kita itu perjuangan sampai habis semuanya. Pertanyaan serius lagi nih bang ya. Ya jangan serius juga nanyanya. Iya, lu bawa aja bercanda, tenang. Kalau temen lu misalkan di gunung atau lu nya gitu pernah ngalamin sakit, hipo gitu di gunung. Kalau sakit, gue pernah sih ngalamin waktu itu naik gede. Hipo. Bukan hipo, cuman gue
lutut gue kena nih dua-duanya, nyampe nggak bisa jalan pulang, penangis gue, pe ditandu. Mati rasa dong. Bukan mati rasa, keseleo gue jatuh. Iya tuh, nyampe gue diceng-cengin sama teman-teman gue, katanya yang naik kuat nih, gimana sih katanya. Tai kan keseleo namanya kecelakaan, nggak ada yang tahu ya. Jatuh keseleo, kaki nyampe diledek-ledekin, nyampe bocah nggak percaya, nyangkanya gue ngeprank apa canda-canda lah. Tai itu bukan canda-canda sebenarnya mah, itu kejadian nyata, sakit kaki dua-duanya. Kalau buat nyelamatin orang lu pernah nih nyelamatin orang jatuh gitu apa? Kalau buat Keseleo juga. nyelamatin ya, kalau keseleo nolongin orang keseleo tuh kita ya di jalur sih biasanya, cuman Tim gitu. iya, bukan nyelamatin sih, cuman ngebantuin doang ya. Misalnya ada yang keseleo ya kita bantuin ngasih balsem ataupun geliga apapun itulah. P3K lah. Terakhir nih Bang ya, buat pemula-pemula nih yang harus dibawa wajib di gunung tuh apa aja tuh? Buat pemula-pemula yang harus peralatan yang utama harus kita milikin ya, seperti keril, sepatu, jaket, celana, headlamp, celana. apapun. Apa? Kepung celana lah. Iya, celana, maksudnya celananya ya celana yang memadai lah, jangan naik gunung pakai celana lepis, pakai sepatu Kolor ya. Iya, kalau pakai kolor sih nggak masalah. Gua naik, Ini pakai kolor, gua kolor. naik sering pakai kolor ini. Ya seperti P3K itulah. tuh wajib tuh. Oh, P3K wajib itu. Kita harus bawa. Kan takutnya lu punya penyakit. Ya lu kayak punya penyakit. Gimana nut ya? Iya. Itu penyakit apa tuh? Bukan penyakit ini, itu mah penyakit Sahwat. Ya, kayak gitulah. Peralatan. Gue nanya-nanya mulu. Ya nggak apa-apa. Kita kan iseng-iseng berbagi pengalaman. Tambah durasi sebenarnya. Mana durasi? Ya kan pengalaman, mungkin ada yang Santai lah lu, pengalaman yang santai. perlu. Suhu. Bukan suhu, karena Suhu di anak-anak kan gak ada yang naik gunung. Lu doang di kampung. ya sebenarnya gue juga sama-sama belajar. Kita naik gunung sama-sama buat belajar. Iya, karena di sebuah pendakian tuh nggak ada yang senior, nggak ada yang junior. Kita sama-sama belajar, sama-sama main ya di alam. Senior Ya. aja bisa kesasar, bisa ini ya. Iyalah, ya itu mungkin karena lu tahu sendiri hobi gua kan kayak gini ya. Adalah sedikit pengalaman yang bisa gua bagiin buat teman-teman. Pengalaman kayak gitu. Ya, walaupun ya sama, gue juga Ilmu lah, pemula. ilmu. Punya ilmu lah dikit. Punya ilmu dikit ya, dari berbincang sama yang lain juga, jadi kita dapat ilmu kan. Iya kan lu sering naik gunung tuh, sering ketemu orang-orang yang sering naik gunung juga. Dan lu pengalaman lu lebih tahu lah, lebih luas. Ya sama lah, gue juga pendaki pemula dari tahun, nggak tahu deh tahun berapa, 75. pemula ya, pendaki muka lama orang, bukan gua. Kalau gua mah naik ya cuman apa sih, naik nggak banyak gunung yang gua naikin. Ada banyak orang yang lebih senior buat masalah Lu pendakian. udah dari gunung nih balik ke rumah. Yang lu rasain bedanya tuh apa sih Bang? Yang kayak Kita- di rumah tuh bangun tidur ya beda ya. Beda. Yang gua alamin ya kalau lagi naik gunung gua asik, happy, tenang. Bangun tidur dingin adem. Iya, adem lah Kalau di semuanya. rumah Kalau udah nyampe rumah pusing lagi gua, Bang. bocah. Bocah apa berisik, gua tuh udah mau berisik. Ibu-ibu Kita capu iya, ya. kita kagak punya duit. Kalau udah naik gunung Ya Bang nih. beda. Udah lah, kelar nih ngobrol. Nah, ginilah ngobrol-ngobrol iseng, Ngobrol tai. 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 Udah, segitu aja dari kita nih, dari pengalaman Bang Tiar. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Sorry bro, kalau ada salah-salah katanya kurang ini, kita Emang ngomongnya agak kaku nih Bang ya. ngobrol susah kalau buat ditanya-tanya kayak gitu. Ah, Ngobrol aja kita bingung. ngobrol. Iya. Jawabannya dihujat aja nggak apa-apa Bang, biar kita cepet naik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.